Selamat siang dulur. Hari ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Malang Selatan, tepatnya di Bantul, dan saya akan bertemu dengan salah satu rekan saya yang luar biasa. Dia banyak ditolong Tuhan, dia banyak mengalami hal-hal yang mungkin sifatnya supranatural sebagai bentuk penyertaan di pelayanannya, seperti dimintai orang untuk mendoakan sapi dan sembuh, kemudian juga dikasih jaket sama malaikat. Saya berharap semoga tayangan ini, video ini bisa membuat kita semakin semangat dan terinspirasi. Monggo. Ini adalah gereja GPDI Hidup 1 yang berdiri tahun 2010 Pengadilan Kelurahan setelah melewati perintisan 11 tahun baru bisa berdiri gereja ini. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Daud Nurmanto, pelayanan di GPDI Hidup Desa Wonorejo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Saya mau mengawali pelayanan di tempat ini 5 Mei 98, kurang lebih 21 tahun yang lalu, melayani dari 2 jiwa dalam waktu ditempuh 16 kilo, berasal dari Desa Suwaru. Oleh karena kemurahan Tuhan, ada jiwa yang dilayani dan sampai sekarang masih bertahan di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami, tetapi ada hal yang sangat berkesan ketika kami memasuki desa ini, pelayanan disuruh mendoakan sapi yang sudah hampir mati dan keluar belatungnya di ususnya itu. Ini menjadi satu tantangan buat saya, kan saya seharusnya kan melayani manusia, bukan melayani sapi, mendoakan sapi. Ini yang ada di dalam hati saya. Tetapi apapun yang terjadi, saya berpikir kalau sapi ini sembuh bisa menjadi jalan Tuhan juga untuk menyatakan kuasanya. Dan puji Tuhan, sapi yang sudah keluar belatungnya dari pusar itu ternyata disembuhkan oleh Tuhan. Dan dari situ orang mulai tertarik kepada kuasa Tuhan, ada yang mengikut, ya, jemaat akhirnya bertambah oleh karena mujizat Tuhan. Dan yang kedua, pelayanan yang sangat berkesan di awal-awal pelayanan, saya mengalami dada sakit karena perjalanan setiap kali pelayanan 16 kilo, dari pulang pergi 32 kilo tanpa jaket, dan mungkin sering masuk angin, dan saya berkata kepada istri saya, kalau ada uang tolong belikan jaket. Dan hanya modal 15.000, saya pikir ada jaket bekas, itu pun masih dalam pergumulan. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saya tidak pernah cerita ke orang lain selain istri saya. Dan malam-malam ada seseorang yang datang, saya percaya itu malaikat Tuhan karena wajahnya bercahaya dan mengaku sebagai seorang tukang ojek, tapi dia tidak bawa sepeda motor, yang menjadi tanda tanya dan heran buat saya. Dan saya juga bertanya kepada seorang yang mengantar jaket ini, Bab, diutus siapa? Terus ongkosnya bagaimana, sudah dikasih ongkos apa belum? Oh sudah Pak, sudah dibayar semuanya.
Dan setelah saya sadar bahwa orang ini ngakunya tukang ojek tapi kok tidak bawa sepeda motor, dan pintu saya buka ternyata orangnya sudah hilang. Dari pemberian malaikat sebuah jaket untuk tubuh saya, mengajarkan kepada saya bahwa Tuhan membentengi kita dengan kekuatan yang daripada Dia. Percayalah, ketika kita melayani Tuhan, Roh Kudus adalah menjadi fasilitas kita yang utama untuk memenangkan jiwa dan menyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, percayalah dan andalkanlah Roh Kudus menjadi fasilitas dalam pelayanan, bukan fasilitas-fasilitas secara duniawi atau lahiriah yang menjadikan kita kuat dan mampu, tetapi kuasa Roh Kudus saja yang menjadikan kita mampu bertahan di dalam ladang Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dari kesaksian yang saudara dan saya dengar, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud, saya mendapati dan saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Dia tetap bekerja sampai saat ini. Dan Dia bekerja di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, jika hari-hari ini saudara mengalami pergumulan baik dalam pelayanan maupun pekerjaan saudara, jangan putus saja, jangan khawatir. Tetap berserah pada Tuhan, tetap gandol Gusti. Maka kita akan menerima anugerah, dan anugerah itu akan membawa kita kepada anugerah yang lain. Dan kita menjadi pembawa anugerah. Oleh sebab itu, tetap gandol Gusti, hiduplah dalam anugerah, karena anugerah yang dari Tuhan ini tidak bisa digoncangkan oleh apapun di dunia ini. Immanuel, Tuhan memberkati.